Selamat datang, selamat berjumpa kembali dengan saya Adi Warman di perkuliahan online mengenai retribusi pemanfaatan aset daerah. Nah, kali ini kita bicara tentang hukum pemanfaatan barang milik daerah. Ini agak mirip ya, satu adalah pemanfaatan aset daerah dan satu lagi adalah pemanfaatan barang milik daerah. Nah, sebelum kita memulai dengan materi mengenai hukum pemanfaatan, kita bicara dulu tentang bagaimana pengertian konsep hukum pemanfaatan barang milik daerah. Ya. Nah, sini ada beberapa dasar hukum yang tentunya berbeda dengan retribusi. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik daerah. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau milik daerah. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2004 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah. Kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah. Dan yang terakhir adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115 tahun 2020 tentang pemanfaatan barang milik negara. Itu adalah dasar hukum yang dipergunakan dalam pemanfaatan barang milik negara atau milik daerah. Nah, pengertian barang milik daerah adalah ada beberapa yang dikutipkan di sini. Pertama adalah barang yang diperoleh dari hibah atau sumbangan atau yang sejenisnya. Kemudian barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian atau kontrak. Yang ketiga, barang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang atau yang keempat, barang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Itu adalah pengertian barang milik daerah. Kemudian dalam pengertian pemanfaatan barang milik daerah adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah, atau optimalisasi dengan tidak mengubah status kepemilikan. Itu pengertian dari pemanfaatan barang milik daerah. Kemudian syaratnya pertama adalah diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah. Kemudian ada bukti penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat hak milik, dan ada bukti pemanfaatan dan penguasaan sertifikat atas nama pemilik sebelumnya. Tidak terpenuhi satu dari beberapa syarat di atas, maka barang yang dimaksud tidak dapat dimanfaatkan. Nah, pemanfaatan barang milik daerah itu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tahun Nomor 19 tahun 2016 pasal 81 berbentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun serah guna, bangun guna serah, dan terakhir adalah kerjasama pembangunan infrastruktur. Nah, untuk yang pertama, pemanfaatan yang pertama adalah sewa. Nah, di sini saya mengambil atau mengutip dari apa yang dikatakan oleh Subukti bahwa sewa itu adalah pihak yang satu menyanggupi akan menyerahkan satu benda untuk dipakai selama satu jangka waktu tertentu, sedangkan pihak yang lain menyanggupi akan membayar harga yang telah ditetapkan untuk pemakaian itu dalam waktu-waktu yang ditentukan. Kemudian sewa adalah, menurut Permendagri, sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. Itu di pasal definisi di pasal 1 angka 33. Kemudian pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam waktu tertentu tanpa menerima imbalan, dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada gubernur, bupati atau wali kota. Nah, pinjam pakai ini perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemerintah sesama pemerintah ya, pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, atau pemerintah dengan pemerintah daerah. Yang berikutnya adalah kerjasama pemanfaatan. Kerjasama pemanfaatan disebut juga KSP adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya. Di sini definisi diperoleh dari Permendagri 19 2016 pasal 1 angka 35. Kemudian bangun guna serah. Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang milik negara berupa tanah atau oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan
dan atau sarana berikut fasilitasnya kemudian didaya gunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu yang ditentukan. Nah, ini diatur dalam PMK pasal 1 angka 15 ayat 15 ya. PMK nomor 115 tahun 2020. Nah, dalam Permendagri juga mendefinisikan bangun guna serah yang disingkat dengan BGS adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah atau oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya kemudian didaya gunakan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu. Permendagri nomor 19 tahun 2016 pasal 1 angka 36. Nah, ada yang tidak jauh berbeda adalah bangun serah guna. Ya, tadi BGS sekarang BSG ya. Nah, ini juga diatur dalam PMK nomor 115 tahun 2020 berkenaan dengan barang milik negara. Nah, terkait dengan barang milik daerah, maka yang dirujuk adalah peraturan Permendagri ya. Bangun serah guna yang selanjutnya disebut dengan BSG adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didaya gunakan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. Jadi khusus BSG ini adalah berkenaan dengan tanahnya masih kosong tapi tanah yang dimiliki oleh pemerintah daerah kemudian dibangun oleh pihak lain dan termasuk di sana adalah fasilitasnya dan didaya gunakan oleh pihak lain tersebut untuk jangka waktu tertentu, setelah itu baru diserahkan kepada pemerintah daerah. Nah, perbedaan BGS dan BSG adalah dalam bangun serah guna aset hasil pembangunan diserahkan kepada pemerintah daerah setelah selesai pembangunan kemudian pihak yang membangun menggunakannya. Jadi diserahkan dulu baru kemudian dia digunakan. Sedangkan dalam bangun guna serah pihak yang membangun menggunakan terlebih dahulu aset dan fasilitas tersebut setelah masa perjanjian berakhir baru diserahkan kepada pemerintah daerah. Di sini tidak ada jeda setelah dibangun maka kemudian digunakan oleh pihak yang membangun tersebut dan setelah perjanjian berakhir maka diserahkan kepada pemerintah daerah. Jadi perbedaannya hanya pada waktu penyerahan saja gitu ya. Berikutnya adalah kerjasama pembangunan infrastruktur. Nah, seperti kita ketahui bahwa APBD atau APBN pun tidak cukup untuk melakukan pembangunan ya. Terlebih terkait dengan pembangunan infrastruktur, maka dalam peraturan pemerintah, peraturan Menteri Dalam Negeri ini dimungkinkan kerjasama pembangunan infrastruktur ya. Jadi itu pemerintah daerah atau pemerintah pusat ya, pemerintah daerah dalam hal ini bekerja sama dengan pihak swasta untuk melakukan pembangunan ya. Bentuknya adalah public private partnership triple P atau dalam terminologi Indonesia adalah kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU. Nah, tata caranya ini tergambar tata caranya sewa itu tanah itu diserahkan oleh pengguna barang kepada kepala daerah, kemudian diserahkan kepada pengelola barang, kemudian diberi persetujuan oleh gubernur dan wali kota gitu ya. Sebagian atau tanah itu masih digunakan oleh pengguna barang gitu ya. Artinya ada SKPD yang menggunakan. Kemudian selain tanah atau bangunan juga pelaksana di sini tergambar pelaksana memberikan kepada pengguna barang, kemudian pengguna barang memberi persetujuan memberikan pada pengelola untuk dilakukan sewa. Nah, pinjam pakai pun tergambar di sini waktunya paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali gitu ya. Pinjam pakai itu antar pemerintah ya. Jadi tidak ada pihak swasta di sini gitu ya. Kemudian pelaksanaan BGS atau BSG gitu ya dilaksanakan oleh pengelola barang dengan mengikutsertakan pengguna sesuai tugas dan fungsinya gitu ya. Kemudian harus mendapat persetujuan dari gubernur, wali kota, bupati dan wali kota atau wali kota. Nah, kerjasama infrastruktur kurang lebih juga tergambarkan di sini ya.
ada tanah dan bangunan, kemudian tanah dan bangunan itu berada dalam penguasaan pengelola barang atau pengguna barang, kemudian dapat persetujuan dari gubernur, bupati atau wali kota. Nah itu sebagian atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang gitu ya. Kemudian pengguna barang itu mengajukan permohonan untuk disetujui gubernur, bupati atau wali kota gitu. Kemudian ada pula selain tanah atau bangunan gitu ya, maka polanya pun sama gitu ya. Nanti pelaksananya adalah pengguna barang, kemudian mendapatkan persetujuan dari gubernur, bupati dan wali kota. Dari sini terlihat bahwa pihak yang menjadi pihak dalam dalam pemanfaatan ini adalah ada pengguna barang, ada pengelola barang, ada pengguna barang, dan ada kuasa atau pejabat daerah ya. Di sini yang terakhir adalah pejabat daerah. Nah, pejabat daerah ini akan menjadi pihak dalam perjanjian. Kita berlanjut ke aspek hukum. Nah, pemanfaatan BMD merupakan perbuatan subjek hukum publik yang tunduk tidak hanya pada ketentuan perundang-undangan, tapi juga terikat dengan perjanjian yang tunduk pada hukum perdata, di mana hukum perjanjian sebagai bagiannya. Jadi dalam pemanfaatan BMD ini dasarnya adalah perjanjian. Nah, perjanjian itu mengacu pada ketentuan hukum publik ya, dalam hal ini termasuk undang-undang perbendaharaan negara, Permendagri gitu ya. Dan kemudian yang paling konkret adalah perjanjian ya, perjanjian pemerintah daerah dengan pihak yang memanfaatkan BMD. Kemudian berdasarkan hukum perjanjian, subjek hukum publik pemerintah daerah dengan pihak lain baik perorangan ataupun badan hukum. Jadi subjek hukum di dalam ini adalah pemerintah daerah gitu ya, pihak lain itu bisa perorangan atau badan hukum. Nah, tentu saja perjanjian itu sendiri mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ya. Asas perjanjian itu berlaku di sana gitu ya. Undang-undang tentang pengelolaan barang milik daerah itu juga berlaku di sana. Nah, BMD harus memenuhi persyaratan untuk dapat dimanfaatkan. Nah, BMD ini merupakan aset daerah yang tidak dipergunakan oleh SKPD dalam penyelenggaraan layanan untuk masyarakat juga badan hukum. Nah, itu karakteristik atau hal-hal yang perlu diperhatikan ketika pemanfaatan BMD dilakukan. Nah, struktur pengelolaannya yang tentu yang paling tinggi adalah gubernur yang sebagai penetap kebijakan pengelolaan BMD ya. Kemudian kepala SKPD sebagai pengawas penyelenggaraan pengelolaan BMD, kepala SKPD sebagai pengguna BMD. Nah, pihak dalam pemanfaatan BMD adalah kuasa pengguna barang atau disebut juga dengan kepala daerah. Pengelola BMD adalah pejabat yang berwenang yang bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan BMD. Kemudian pengguna BMD adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah. Kemudian yang terakhir ada pihak pemanfaatan. Ini bisa orang perorangan atau badan hukum. Nah, tujuan dari pemanfaatan barang milik daerah ini adalah sebagai bentuk pelaksanaan dari otonomi daerah gitu ya. Nah, yang kedua sebagai penunjang perekonomian daerah dalam bentuk penerimaan pendapatan asli daerah. Tentu saja dengan adanya otonomi, sebagian kewenangan yang ada di pemerintah pusat itu diberikan kepada pemerintah daerah, dan salah satu adalah berkenaan dengan pengelolaan atau pemanfaatan barang milik daerah ini. Nah, dalam pemanfaatan barang milik daerah ini tentu saja perlu diperhatikan adalah prinsip kehati-hatian ya, prinsip kehati-hatian di mana status dari barang itu sudah benar-benar terpenuhi, kemudian tidak ada perjanjian yang isinya bertentangan dengan undang-undang ya. Kemudian juga prosedurnya juga sudah harus tersedia, kemudian juga sistem pengawasan dan sistem informasinya juga harus disediakan oleh pemerintah. Nah, dengan demikian apa yang menjadi tujuan untuk pemanfaatan barang milik daerah ini akan tercapai, yaitu mendapatkan penerimaan atau untuk pendapatan asli daerah. Nah, beberapa rujukan yang disampaikan di sini adalah berkaitan dengan undang-undang gitu ya.
Ada undang-undang HKPD, ada undang-undang perbedaan negara, ada peraturan pemerintah tentang ketentuan umum pajak dan retribusi daerah, kemudian ada peraturan Permendagri nomor 19 tahun 2016, kemudian ada peraturan Menteri Keuangan nomor 115 2020 tentang pemanfaatan barang milik negara. Ya. Kemudian juga ada beberapa buku yang bisa dijadikan bahan bacaan lanjutan yang bisa digunakan oleh teman-teman untuk mempelajari atau untuk memahami pengelolaan pemanfaatan barang milik daerah. Demikian untuk yang pertemuan kedua, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.